Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala kemurahan, rahman rahimnya, kebesarannya sehingga kita masih bisa melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam bersama Pak Nasir di kesempatan pertemuan hari ini. Salam dan salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para siswa sekalian, kelas 12 SMK Muhammadiyah Bungerok, kita lanjutkan pelajaran pendidikan agama kita untuk semester genap tahun 2021 ini masih belajar dari rumah untuk bab 6. Bab 6 meraih kasih Allah SWT dengan ihsan. Setelah lalu bab 5 saling nasihat menasihati. Hari ini kita di bab 6 untuk judul meraih kasih Allah SWT dengan ihsan. Apa itu ihsan? Ya, ada 4 pokok bahasan tapi saya jadikan 3 di sini, 4 ya, ada 4 di sini, ada beberapa yang sudah saya gabung ya. Insyaallah kita selesaikan 2 atau 3 pertemuan untuk bab 6 ini karena masih banyak pertemuan dan sudah hampir selesai materinya untuk kelas 3. Untuk hari ini kita bagian A. Kalau bisa bagian B, kita bagian B juga ini sebentar. Pertama, perintah berlaku ihsan. Apa itu ihsan, Pak? Ihsan bukan nama tetangga, bukan nama teman, bukan nama siapa. Itu diambil dari ihsan ini sendiri. Ya, ihsan itu dari kata fi'il yang berasal dari kata kerja fi'il, hasunah, ya, sunu hasanan. Artinya baik. Jadi kalau kau punya nama teman Muhammad Ihsan, Ihsan ini, Ihsan itu berarti orangnya baik. Nama arti dari namanya adalah baik, ya. Kemudian mendapat tambahan hamzah di depannya. Menjadi ahsanah yuhsinu ihsanan. Artinya memperbaiki atau berbuat baik. Artinya dia menjadi kata sifat, ya, memperbaiki atau berbuat baik. Jadi perintah berlaku ihsan kalau dilogikakan bahasa, perintah berlaku berbuat baik. Sedangkan menurut istilah, ihsan pada umumnya diberi pengertian dari kutipan percakapan Nabi. Kenapa percakapan Nabi dengan malaikat Jibril? Karena ihsan itu adalah percakapan yang baik atau memperbaiki yang baik-baik. Nah, kita dengarkan sabda Rasulullah SAW ketika beliau ngobrol dengan malaikat Jibril alaihissalam. Rasulullah SAW bersabda, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihat Allah SWT, maka sesungguhnya Allah yang melihatmu. Artinya kita dalam pengawasan Allah SWT sehingga kita terus berbuat ihsan. Kita terus berbuat baik karena kita dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika yakin bahwa Allah melihat kita, kita takut bahkan tidak mau berbuat yang salah. Kenapa? Karena Allah, kita punya keyakinan bahwa Allah melihat apa yang kita kerjakan. Allah Maha melihat. Ya, Allah Maha melihat. Dengan kata lain, ihsan adalah beribadah dengan ikhlas. Ya, tanpa embel-embel sifat ria, sombong, mau dipuji, mau diacungkan like, ya, apalagi sampai selfie beribadah ke masjid buat status dan seterusnya. Ihsan itu adalah beribadah dengan ikhlas. Wah, saya sudah sedekah sekian juta itu sama si masjid ini. Nggak usah disebut, biar Allah yang catat dengan malaikatnya, ya. Ya, baik itu ibadah yang memang dipardukan oleh agama kita maupun disunahkan maupun ibadah-ibadah sosial. Wah, saya sudah sedekah sama si itu yang saya itu yang bantu itu dan seterusnya. Tidak usah dipublikasikan, tidak usah apalagi dibuat status story dan seterusnya di Facebook dan lain sebagainya, tidak usah. Kita ihsan, kita berbuat ibadah kepada Allah SWT dengan ikhlas karena Allah SWT. Adapun ayat Al-Quran tentang perintah berlaku ihsan ada di surah Al-Baqarah ayat 83. Saya sengaja tidak tuliskan Al-Qurannya. Insyaallah nanti jadi kita pertemuan berikutnya baru kita baca ini surah Al-Baqarah ayat 83. Dan ingatlah ketika kami mengambil dari janji Bani Israel, bangsa sebelum
bangsa ini Bani Israel, bangsa yang ada pada Nabi Musa alaihi salam. Janganlah kamu menyembah selain Allah SWT dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ihsanan. Nah, berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang miskin. Nah, inilah perintah berbuat ihsan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Yang pertama berbuat ihsan itu jangan menyembah Allah, jangan menyekutukan Allah. La tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah. Itu yang perbuatan berbuat baik yang paling utama. Yang kedua, diikuti berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan jadi anak durhaka karena surga di telapak kaki ibu. Yang ketiga, kerabat, keluarga terdekat, saudara kah, sepupu kah, tante, om, kakek, nenek, kemanakan, dan seterusnya. Anak yatim berikutnya. Berbuat baiklah kepada anak-anak yatim. Sedekah sedikit, tidak ada bapaknya kesiang, mencarikan kerja, yang carikan nafkah, ya kita berbagi dengan mereka. Dan orang-orang miskin yang sudah tidak mampu bekerja, janda-janda jompo dan yang tidak ada anaknya yang membiayai dan seterusnya. Itulah yang kita berbuat ihsan kepada mereka-mereka. Sambungannya, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Nah, ini sudah masuk ibadah fardu, ya, ibadah fardu. Berbuat baik kepada sesama manusia, ya. Hubungan yang baik, hablum minan nas, hablum minallah wa hablum minan nas. Laksanakan salat wa aqimus shalah, laksanakan salat dan tunaikan zakat, keluarkan zakat. Berbuat baik kepada sesama, melaksanakan salat dan mentunaikan zakat tiap tahunnya, apakah dia zakat fitrah maupun zakat mal, ya, termasuk dalam ibadah fardu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu masih menjadi pembangkang. Artinya masih banyak orang ketika ayat ini turun diberitahukan tentang cara berbuat ihsan kepada siapa dan bagaimana cara berbuat ihsan, mesti ada orang yang membangkang. Ya, lanjutannya. Dalam ayat ini mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW atas janji Bani Israel. Ini asbabun nusulnya, ya, kepada Allah menjanjikan kepada Bani Israel mereka harus penuhi, yaitu bahwa mereka tidak akan menyembah kepada Allah selain daripada Allah. Setelah itu disusul dengan perintah berbuat kepada orang tua, amal kebajikan tertindi, karena melalui kedua orang tua itulah Allah SWT menciptakan manusia. Ini asbabun nusulnya kepada Nabi Bani Israel. Nah, cukup sekian pertemuan kita untuk hari ini. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.